Halo, selamat datang di Stockflow, channel yang akan membahas analisis saham dengan fokus pada fundamental, khususnya buat kamu yang sibuk kerja atau seorang karyawan. Kali ini kita akan membahas tentang saham Bilog yang baru aja IPO pada bulan lalu. Sebelum kita mulai, klik subscribe dan share video ini ke teman atau kerabat kalian biar mereka nggak ketinggalan update dari Stockflow. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi, Bilog ini bagian dari Alfamart. Mereka itu bagian dari logistiknya, khususnya untuk pengiriman produk-produknya ya. Nah, profil perusahaannya itu mereka bergerak di jasa logistik dan pergudangan untuk segmen B2B saat ini, dan mereka juga fokus pada layanan cold chain dan kargo, dry storage, kayak ekspedisi pada umumnya lah. Tapi mereka ini fokusnya di B2B dan mereka juga banyaknya itu ngantar produknya si Alfamart dan Alfamidi tadi ya. Dan mereka juga punya armada sekitar 3.000 kendaraan dan 4.500 pengemudi. Ya, detail IPO-nya waktu itu seperti ini ya. Ya, kode sahamnya Bilog, sektornya itu transportasi dan logistik, subsektornya logistik dan pengantaran. Saham yang ditawarkan waktu itu sekitar 563 juta lembar saham. Mereka yang menawarkan sekitar 16,67%. Mereka juga menargetkan dana sekitar 152 miliar. Nah, underwriter-nya mereka itu SQ ya, BCA Sekuritas. Waktu itu masa penawarannya sekitar 2 sampai 4 Juli 2025. Bilog ini listing itu di tanggal 10 Juli 2025. Nah, penggunaan dana IPO-nya waktu itu sekitar 102 miliar atau 67% untuk pembangunan 3 gudang pendingin di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Sekitar 50 miliar atau 33% untuk pembelian 75 sampai 100 unit kendaraan baru untuk armada logistik. Nah, sumber pendapatan mereka itu sekitar 88% berasal dari Alfamart dan Alfamidi ya. Jadi Alfamart dan Alfamidi ini menyumbang hampir 100% pendapatannya. Sekitar 12%-nya ini yang mungkin dari perusahaan lain ya. Tapi mereka hidupnya itu banyak di Alfamart dan Alfamidi. Nah, laporan keuangannya itu aset pada tahun 2023 itu sekitar 638 miliar, 2024 meningkat menjadi 716 miliar. Liabilitasnya juga meningkat ya, dari 262 miliar menjadi 328 miliar, dan ekuitasnya juga meningkat tipis ya, dari 375 miliar menjadi 387 miliar. Ya mungkin mereka nambah armada kali ya. Dan pendapatannya juga meningkat nih dari 966 miliar menjadi 1 triliun. Laba bersihnya juga meningkat otomatis ya, karena pendapatannya meningkat, laba bersihnya meningkat dari 102 miliar menjadi 111 miliar. Nah, kalau dilihat dari laporan keuangannya, perusahaan ini cukup menarik ya. Laba bersihnya meningkat, pendapatannya meningkat. Nah, di sini mereka juga membagikan dividen ya. Mulai tahun buku 2025, manajemen berencana membagikan dividen tunai hingga maksimal 50% dari laba bersih tahun berjalan. Ya, menurut histori pembagian dividen, kemungkinan besar di tahun 2025 mereka harusnya juga bagi ini dividen ya.
2022 mereka bagi 25 miliar, 2023 bagi 30 miliar, 2024 bagi 99 miliar. Cukup meningkat ya dari 30 miliar ke 99 miliar ini udah 3 kali lipat ya. Menarik sih dividennya. Nah, valuasinya berdasarkan harga penawarannya waktu itu sekitar 240 sampai 270. Nah, potensi pendapatannya itu sekitar 130 miliar sampai 152 miliar. Nah, market cap-nya juga sekitar 811 miliar sampai dengan 912 miliar. Price to sell-nya itu sekitar 0,8 sampai 0,9, PER-nya 7,2 sampai 8,2, PBV-nya nih di bawah 2 ya, 1,6 sampai 1,7. Nah, ya, waktu IPO perusahaan Bilog ini cukup menarik ya, banyak yang pesen ya, sampai oversubscribe dan udah kalau nggak salah ada 2 kali ya, itu dia pembahasan saham Bilog kita. Nah, ini sebenarnya datanya itu waktu IPO ya. Kalau kita lihat, Bilog sekarang apakah meningkat ya? Nah, kalau dilihat Bilog sekarang itu dari harga 270 waktu IPO, sekarang udah 500, berarti udah naiknya itu hampir 100% ya. Nah, sebenarnya kalau Bilog ini masih bisa turun lagi, apalagi sampai nyentuh harga IPO itu bisa dikatakan murah banget ya. Jadi bisalah kita consider untuk masuk. Ya, PBV-nya saat ini sekitar 4 ya. Waktu IPO itu di bawah 2, jadi ya tadi tuh hampir naik 100% jadinya. Nah, jadi itulah review singkat kita tentang IPO Blok dan update harganya setelah listing. Kalau kamu ikut IPO ini atau punya pendapat soal prospek saham Blok, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe biar kamu nggak ketinggalan analisa saham berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.